Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi nih. Hari ini kita mau ngebolang di kebun sebelah, kebun tetangga ya. Karena di sana lagi ada siapa yang lagi bertanam, kita tengok. Tetap di channel ini. Dan jangan lupa beribadah, tetap semangat dan berpikir positif. Nah, ini pada bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamdan nih. Pak Hamdan, jago bertanam, sukses mencangkok jambu apa Pak Hamdan? Jambu merah ya, ditanam di setiap komplek ya. Ini ada Pak, ini siapa namanya Pak? Pak Marbot nih, Pak Mudi nih. Ini kalau pas apa ya, bulan puasa di Sariwangi sahur-sahur dengan lantunan Pak ini pas sahur didemenin. Azan subuhnya mantap. Kalau Pak Hamdan ada pasti tambah tidur kayaknya. Kita masak ya, kita masak kopi. Masa di kebun nggak ngopi? Memang suka bertanam ya? Kampung mah bertanam lagi. Kan daerahnya daerah persawahan Pak, jadi padi ya. kalau ke kebun-kebun itu jauh. Saya pernah ke Cililin yang lewat pinggiran ini, paling terusan Batu Jajar itu aja sih saya. Batu Jajar terus itu kan lewatin pinggir-pinggir itu kan ikutnya Cililin ya. Sampai ke alun-alun Cililin. Bikin apa? SIM on. Jadi hari ini ada hari terakhir. Jadi kalau besok terlambat saya harus ke Samsat. Nah, saya baca di online bisa di Cililin. Udah saya cari ke sana. Jauh juga ternyata. Tahun berapa Pak? Tahun kemarin Lebaran, berarti tahun 2019. Dan itu pertama kali saya ke Cililin. Kalau Cililin alun-alunnya ke rumah itu sekitaran setengah jaman lagi. Setengah jam. Berarti terus. Ya. Itu kan kayaknya tuh habis masuk ke Cililin kan ada jalan lagi kan gitu. Ya. Nah, ada jalan ke mana gitu? Kepada Larang. Ada jalan ya kepada Larang. Ya, ke Gunung Halu. Ke Gunung Halu. Nah, sama pengen coba ke Gunung Halu. Nah, katanya ada kopi di sana terkenal. Ada kopi ya? Kopi Halu. Kopi Halu rasanya itu Pak agak tahan pahit gitu. Saya pengen gitu. Saya kapan-kapan mau ke sana. Pahit wah. Ya Allah. Mantap gitu. Manis mah gula berem. Oh, dan bisa aja. Kalau manis mah gula berem. Berem itu apa? Gula merah. Gula manis. Gula putih nggak manis berarti. Enggak langsung. Diminum Pak. Ini Pak Adam nih. Nah itu suka ini, nggak enak juga. Pas ketemu mau manggil Pak Marbot gitu nggak enak. Namanya siapa sih lupa di. Wah gitu. Ingatnya Pak Zainal dulu. Pak Marbot aja. Pak Marbot. Kalau disebutinnya Marbot ya saya pasti Pak Marbot. Biasanya Marbotnya satu-satunya. Ya dari dulu Marbotnya cuma satu ya. Raja kan ini? Di pojok kan ini? Oh iya. Itu bisa aja Pak Ana. Yang cuma berapa ini? Kalau berbuah cuma berapa sisir aja tuh? Udah berbuah. Kayaknya udah isi udah. Ya itu dah, cuma tinggal gedein aja itu. Kalau bawa sabit aja itu apa jantungnya. Nanti diemin, panen gede panen sendiri aja. Mana Pak? Nggak berbuah? Itu pojokan berbuah. Itu Mas atas jantungnya. Itu sabit aja si jantungnya, gedein dah diemin aja. Itu mah cuma berapa sisi tapi enak. Pisang raja, nggak tahu raja apa tuh. Raja pisang. Raja pisang yang jelas, karena pisang. Raja jantung. Raja pisang. Kalau ini berarti nunggu berapa minggu lagi Pak? Apa? Itunya? Ya sampai dia ini aja rada gede. Ya paling nggak nyampe sebulan kan dia gede. Tapi jantungnya copot dulu biar jadi gede. Disabet kalau bisa lewat situ. Jantungnya aja.
Cuma kayak pisang apa. Itu mah liar, itu maksudnya tumbuh tiba-tiba itu. Rezeki Pak. Rezeki anak soleh. Bapak namanya Soleh. Bukan tadi. Rezeki Anda nih. Rezeki paham. Lumayan badan, tapi itu pisang raja. Tapi raja apa nggak tahu. Buahnya sedikit. Kalau di Cililin itu namanya apa? Pisang muli. Ulin, muli, ya muli kalau di sini. Kalau pisang raja itu beda lagi, Pak. Oh beda lagi. Iya, kalau Yang raja gede, itu yang buat- segede gini ini ya. Iya. Saya suka ngeliat kenapa nggak ada pisang segede gini. Ambon apa ya? Putih itu lah. Saya pengen yang bibitnya, Pak. Bibit apa? Iya, bibit ya, pisang yang itu. Mak, kalau saya tuh takutnya kalau pisang ini kalau nggak kerawat, dia tumbuh subur-suburnya kalau kita nggak ngerawat, wah jadi ini kebun. Ini harusnya di pisang pidasi. Ayolah kita mulai ini aja, berkebun ini aja, cabai. Ntar bibitnya taruh di mana ya? Nanti kalau deket rumah saya enaknya apa? Nyirami tinggal di cor itu dari keran Sariwangi. Ayolah Pak, nanti ya kita Pak Marbot ya. Kan Pak Marbot kan waktunya kalau jam 9 sampai jam 11 kan aman. Di polybag aja, kata Pak Adi Kabel disuruh polybag. Kalau sama tergantung, kadang-kadang sibuk juga. Kadang sibuk ya. Kadang Kalau ini nggak sibuk ya, karena ini pengajian ibu-ibu ya. Pengajian ibu-ibu. Bertani di area Sariwangi, banyak lahan yang kosong, lahan yang istilahnya apa ya, sama pemiliknya tidak diolah, dan beberapa orang boleh mengolahnya, ditanam pohon singkong atau apa saja sayur-sayuran, karena juga kalau tidak dirawat bisa kayak hutan, walaupun hanya semak-semak, dan bahaya karena anak-anak suka banyak yang bermain, mungkin ada ular atau binatang-binatang yang membahayakan, khususnya di sekitaran komplek-komplek perumahan. Nah ini dulu ada bekas sampah dulu, jadi sebelum dikelola sama ini swasta, sampahnya banyak orang buang sampah sembarangan. Nah, akhirnya sekarang menyisakan seperti ini, dan akhirnya tidak bisa untuk ditanam. Nah, ini ada beberapa relawan lah, ada teman Pak Marbot bisa mengisi waktu dengan bertanam, dan akhirnya harus bikin polusi, plastik yang dibakar. Tapi ini nggak ada pilihan kecuali harus dibakar karena tidak bisa diurai dengan tanah. Ini sampahnya tinggi banget, bekas sampah ini semua. Sebenarnya area ini sangat potensial, tanahnya subur, tanah merah, setara lah dengan tanah-tanah untuk pertanian. Cuma kan dalam memang tidak ada sumber air, tapi ada selokan yang tidak pernah kering di depan sana. Nanti kita lihat selokannya. Bagus tanahnya, merah. Beberapa pohon pisang juga tumbuh subur walaupun belum kelihatan produktif, tapi istilahnya dia mampu hidup. Daunnya juga banyak daun mudanya. Ini yang mengkhawatirkan, perbatasan dengan ini warga kalau ada ular. Kalau riskan longsor ya, tapi selama airnya dikelola baik, diarahkan, insya Allah tidak.
Nih, nah ini dibikin macam kotak-kotak lah, penahan untuk di terasiring. Tuh apinya. Ya maaf kalau ada polusi karena memang tidak ada pilihan lain kecuali sedikit-sedikit dibakar dan dijaga soalnya biar tidak merembet kemana-mana. Seperti apa nantinya, ini kayaknya proyek panjang ini untuk bisa ditanamin. Tanahnya luas nih. Lihat Pak Marbot sampai ke pisang-pisang. Nah itu pisang bisa dirawat Pak. Siapa tahu mau berbuah. Vlog bertanam sebagai hobi. Tuh, udah kayak polisi hutan aja Pak Hamdan. Anak saya suka main lewat sini. Kita coba jalan. Coba jalan. Hanya pada longsor. Api banyak. Wah, penuh kewalang dan ini. Besar banget apinya itu. Tidak bisa dihindarkan, harus dibakar. Karena terlalu banyak sampah yang berserakan. Kalau diuruk juga nggak tahu butuh berapa lubang. Kalau area atas sudah cukup bagus, siap taman nih, saya tanam ini. Sudah datar, sudah sebagian ditanam nih bibit pisangnya. Ada juga ini tela ini apa ya? Ubi cilembu ini mungkin. Siapa tuh? Siap bertanam Pak. Ini Pak security Darul Halim 2 ya Pak. Iya, siap berjaga ini. Karena kita berbatasan dengan banyak tanah kosong, harus dijaga ini. Kondisi aman Pak? Aman, alhamdulillah. Jalan semakin lancar ya Pak? Lancar. Siap lah ini. Ikut bertanam nggak Pak? Ikut bertanam nggak? Tanam singkong. Ya, tuh didukung. Ini buat kegiatan aja. Tanam rumput nih. Air rumput kayak gini bisa dimakan kayak kambing gitu kan? Oh bisa ya. Oh berarti ini di daun singkong. Orangnya mau tiasa itu mau biasa. Ini di sebelah sana itu ada ini apa ternak kambing yang di satu kambing satu rumah satu kambing satu kandang pembesaran tuh. Nih rumputnya ini diambil sama bapaknya. Ini buat teman-teman yang punya pengalaman atau hobi bertanam apa liar ini ya, karena memang baru dibuka kebun yang tidak pernah dijamah dibuka, bisa share pengalamannya nih, cara nanamnya apa, pohon yang cocok apa, bisa komen nanti di bawah ya. Kita berbagi lewat channel ini bagi penggemar bertanam ekstrim kalau kita sebut ya. Hobi-hobi ada ekstrim, motor, cross, sepedaan, gunung, mountain bike. Nah sekarang kita farming. Farming itu bertanam atau berternak. Nah ini berternak ekstrim. Bisa kambing taruh sini sekalian atau cuma bertanam aja. Tapi rata-rata ini pohon singkong, pohon pisang di sini. Karena memang di kota Bandung khususnya ya, kalau yang saya kenal di daerah Sariwangi ini memang banyak gitu pedagang-pedagang pisang hasil tanam dari lahan sendiri atau lahan yang sama pemiliknya disewakan atau boleh digunakan secuma-cumanya dengan dirawat aja, ditanam pohon pisang.
lain waktu nanti kalau ketemu sama penanamnya yang rawat pohon singkang, saya akan berbagi. Pisangnya banyak, pisang apa namanya? Pisang Ambon kalau di Jawa, tapi di sini sebutnya pisang apa gitu. Itu dalam satu tundun itu bertumpuk-tumpuk gitu. Ada mungkin 11, 10, 12-an lah gitu. Dan besar-besar. Nanti kalau ketemu sama bapaknya, saya wawancara. Karena sangat potensial dan diperbolehkan lah insya Allah. Ini efek yang tadinya kita itu menyepelekan, buang aja dikumpulin satu kantong. Ternyata bungkus-bungkus ini itu masih berserakan. Kita cek ya, ini dari tahun berapa ini? Ini tahun, oh ini sampah baru ini 2000. Oh ini produksi baru ya, sebagian masih baru, sebagian juga sudah banyak bungkus kopi, sampah rumah tangga lah ini sebutnya. Contoh ekstrim nih, ini ada nggak barcode produksinya. Dan ini benar-benar nggak bisa keurai ini plastik ini. Saya tidak menyebut ini bungkus apa, tapi ini sebagai contoh saja bahwa sampah-sampah semacam ini itu susah diurai ya, dan harus dibakar pun juga menimbulkan masalah seperti polusi, dikomplain warga, tapi nggak ada pilihan lain gitu. Saya belum menemukan nih tahun produksinya kapan, tapi kelihatannya ini bungkus baru. Biasanya di produk kemasan makanan yang ada produksi tahun berapa ya. Ini benar-benar sampah baru ini. Sampah-sampah dari makanan, sendal jepit. Semuanya ada. Ya ini faktor kita nyepelein, buang sampah sembarangan. Ternyata sampai sekarang tidak bisa diurai. Ini kalau ada teman-teman yang jadi penggiat ini bungkus sudah sampai luntur gini warnanya, kalau di supermarket nggak kayak gini nih. Kita cek ya produksinya tahun berapa. Kenapa udah pada hilang ya? Oh ini tahun berapa ini sudah nggak kelihatan produksinya, tapi kalau lihat bungkusnya sudah pendar gini juga. Dan akhirnya kita harus bakar. Ada dibantu Pak Marbot, minimal mengurangi sob. Walaupun bukan solusi yang terbaik, tapi ini adalah solusi yang saat ini bisa kita lakukan. Sangat luas teman-teman. Cuma yang tercemar sampah cuma bagian sini aja, ujung sini. Nah, sebelah sini tuh, belakang saya sampah full, karena itu bekas pembuangan sampah sebelum dikelola sama pemerintah atau swasta, dikumpulin di satu tempat di kabupaten. Dari 2005 dampaknya sekarang terasa. Kalau mau bikin tempat wisata dibikin tangga ya Pak ya, biar bisa diresmikan ya Pak Menen ya. Tuh lihat tanahnya gembur gitu, cocok ini buat bertani. Sebulan yang lalu kayak hutan, kita masuk di sini kan.
nyaman. Junior saya suka manjat-manjat ke sini nih, dibikinin tangga biar dia bisa lewat nih. Nah, ini adalah area pohon singkong. Tuh, sebagian warga manfaatnya untuk pohon singkong. Karena memang yang sedikit membutuhkan air, karena susah kita kalau bertanam di bukit kayak gini. Kurangan air. Ini adalah jembatan yang dibuat warga untuk bisa mencapai lokasi bukit-bukit yang bisa ditanami. Ini selokan, sebenarnya sungai, tapi perkembangan zamannya akhirnya jadi selokan. Airnya cukup kencang dan lumayan jernih untuk selokan di sekitar komplek. Ini kayu, tuh, kayu hasil dari bersihin bukit, dapat setumpuk ini. Cuma saya nggak bisa termanfaat buat apa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tema kita bertanam. Jangan lupa like kalau merasa senang, dan jangan lupa di share kalau bermanfaat. Jangan lupa di subscribe jika konten kita bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Nah, ini bukit-bukit yang kita injak-injak tadi tuh, yang kita panjat. Bukan injak ya, panjat.